Hati Raka mulai terbuka dan terbakar oleh cemburu. Senja jatuh pelan di balik bukit perkebunan. Sementara angin gunung membawa hawa dingin yang lembut. Para pekerja villa baru selesai membersihkan taman belakang. Menampakkan suasana yang bersih dan asri di rumah besar itu. Raka berjalan gelisah di halaman belakang. Tangan sehatnya dimasukkan ke saku celana, langkahnya berat, wajahnya tegang dengan pikiran yang belum juga mau berhenti. Ia memikirkan Avalon, wajahnya saat tersenyum. Wajahnya saat membantu memakaikan perban. Wajahnya saat ketiduran di sampingnya. Dan wajahnya dengan tank top merun ketat itu. Semua yang melihatnya pagi tadi. Semua laki-laki kantor yang membeku melihat kecantikannya. Raka menggertakkan rahang. Ia benar-benar marah. Tapi marah bukan karena Avalon. Marah pada dirinya sendiri. Karena merasa cemas dan takut di saat ia bahkan belum resmi menjadi suaminya. Tapi sudah bertingkah seperti suami posesif yang kehilangan akal. Ia menarik napas panjang. Ia tidak boleh seperti ini. Tapi bayangan Avalon dilihat banyak pria. Membuat dadanya terbakar. Hari semakin sore. Avalon keluar ke teras belakang. Memakai sweater pink muda dipadukan dengan celana panjang putih jauh. Lebih tertutup dari pagi tadi. Rambutnya ia uraikan. Wajahnya terlihat tenang meski masih memerah karena malu kejadian meeting tadi. Raka, panggil Avalon pelan. Kau ingin bicara? Raka berdiri dari bangku batu di taman kecil villa. Ia mengangguk, menepuk tempat duduk di sampingnya. Duduklah. Avalon mendekat, duduk perlahan. Keheningan melapisi udara. Raka menatap hamparan kebun. Suaranya rendah, dalam, dan sedikit bergetar. Avalon, bolehkah aku bicara jujur malam ini? Avalon mengangguk pelan. Tentu. Katakan saja. Raka menelan ludah. Ini bukan tipe percakapan yang biasa ia lakukan. Ia bukan pria yang mudah membuka hati. Tapi malam ini, ia kalah oleh dirinya sendiri. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Ucapnya perlahan. Tiap kali kau ada di dekatku, pikiranku kacau. Avalon menatapnya, sedikit bingung. Maksudmu? Karena kejadian pagi tadi, Raka menutup matanya sebentar, menahan emosinya. Ya, dan bukan hanya karena itu, ia menoleh padanya, mata hitamnya penuh ketegangan tertahan. Aku benci sekali saat ada laki-laki lain memandangmu begitu. Avalon terkejut. Raka, aku tahu itu bukan salahmu, lanjut Raka cepat. Aku tahu kau hanya masuk untuk mengantarkan susu. Aku tahu itu kecelakaan, tapi tetap saja. Aku marah. Ia mengusap wajahnya dengan tangan kiri, frustasi. Aku tidak suka dipenuhi rasa seperti itu. Aku membencinya, tapi aku tidak bisa mengontrolnya. Avalon perlahan menggenggam ujung sweaternya. Ini sisi Raka yang belum pernah ia lihat. Tidak dingin, tidak tenang, tapi rapuh. Raka melanjutkan. Suaranya lebih pelan. Avalon, aku ingin bicara tentang sesuatu yang mungkin membuatmu tidak nyaman. Avalon mengangguk. Katakan saja. Raka menatapnya begitu dalam. Seakan ingin memastikan setiap kata diterima dengan sepenuhnya. Bisakah kau berpakaian lebih tertutup saat ada orang lain? Saat ada laki-laki lain? Avalon menahan napas. Ia tidak menyangka akan sejujur ini. Aku tidak ingin tubuhmu yang indah itu dilihat sembarangan oleh siapapun. Avalon menunduk. Pipinya memanas. Raka, aku tidak bermaksud. Aku tahu kau tidak sengaja. Potong Raka cepat. Tapi aku juga tahu aku tidak tahan. Aku tidak sanggup melihat mereka memandangmu seperti tadi. Tangan Raka bergetar halus saat ia menahan emosinya sendiri. Lalu, Raka mengambil napas panjang sebelum membuka topik yang paling ia takutkan. Dan satu lagi. Avalon menoleh, jantungnya mulai berdebar. Tentang duniamu. Dunia selebritas. Hening tiba-tiba menjadi sangat tebal. Raka berbicara perlahan, seolah takut menyakiti tapi juga takut jujur. Aku tidak tahu apakah aku bisa melihat istriku ditonton ribuan mata setiap hari, diidolakan, dipuja, dan mungkin harus berpakaian seksi untuk sebuah peran. Avalon menelan ludah, dadanya terasa sesak. Raka menunduk, kedua tangannya saling menggenggam erat. Aku orang yang sangat keras kepala, Avalon. Kau tahu itu. Aku bukan lelaki yang bisa pasrah melihat perempuan yang kucin.
Ia berhenti. Raka menggigit bibirnya. Ia hampir mengatakannya. Terlalu cepat, terlalu jujur. Ia mengalihkan kata itu dengan gugup. Perempuan yang menjadi istriku dipandang oleh banyak laki-laki. Helaan napas frustasi lolos dari bibirnya. Aku egois. Aku tahu itu. Tapi aku tidak bisa membayangkan harus membagi keindahanmu dengan dunia. Evelyn terdiam lama. Matanya perlahan melembut. Raka, suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Apa yang kau ingin aku lakukan? Raka mengangkat wajahnya, menatapnya dengan mata yang sangat jujur. Aku ingin kau bahagia. Aku tidak ingin memaksamu. Tapi, jika suatu hari nanti kau memutuskan berhenti dari dunia selebritasmu, aku akan sangat bersyukur. Evelyn menahan napas. Raka menatapnya penuh hati-hati. Tapi aku tidak akan memaksamu. Tegasnya lagi. Aku tidak ingin kau meninggalkan sesuatu yang kau cintai. Kalau itu membuatmu sedih. Evelyn tercenung. Ia tidak menyangka Raka bisa sejujur itu. Betapa dalam rasa takutnya. Betapa besar rasa protektifnya. Betapa ia menahan diri agar tidak menyakiti Evelyn. Padahal hatinya sendiri sedang terbakar. Perlahan, Evelyn menyentuh perban di lengannya. Sentuhan lembut itu membuat Raka menahan napas. Terima kasih sudah jujur, Raka. Aku mengerti perasaanmu. Raka terkejut. Kau mengerti? Ya. Evelyn tersenyum tipis. Dan sepertinya, aku juga mulai terbiasa dengan kehadiranmu di sisiku. Raka membeku. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa menutupi perasaan yang selama ini ia tahan. Ia menatap Evelyn, bukan lagi dengan dingin, bukan lagi dengan kontrol, tapi dengan mata seorang pria yang perlahan mulai jatuh cinta dan takut kehilangan. Cahaya lampu taman menyinari wajah mereka. Raka mengambil napas pelan, lalu berbisik, "Kupastikan, aku akan selalu berada di sisimu, Evelyn." Evelyn menatapnya. Tapi terkadang aku takut untuk terlalu terbiasa dengan kehadiran seseorang. Raka. Aku takut semua itu pergi dan menghilang dari hidupku. Seperti yang pernah kurasakan saat kehilangan papaku dari dunia ini. Dan kehilangan mamaku. Meski mama ada di sekitarku tapi aku tak merasakan kehadirannya. Mata mereka bertemu dalam hening. Begitu dekat, begitu jujur, begitu greget. Angin malam meniup lembut rambut Evelyn. Raka menatapnya lama. Sebelum akhirnya ia berkata dengan suara yang rendah, berat, dan sangat tulus. Aku berjanji, aku akan selalu di sisimu. Hanya Tuhan yang bisa memisahkan kita, Evelyn. Selain itu, tak akan ada yang bisa. Aku akan belajar menjadi seseorang yang selalu kau rasakan kehadirannya. Aku akan belajar untuk tidak menjadi terlalu posesif, jika itu membuatmu tak nyaman. Tapi jangan salahkan aku, jika sulit bagiku untuk tidak melindungimu. Evelyn menunduk, wajahnya memerah bukan karena malu, tapi karena hatinya bergetar. Saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, Raka ia meminta izin untuk mencium pipi seorang wanita. Dan wanita itu mengizinkannya dengan tersipu. Dan sore itu akhirnya, dua hati yang sama-sama keras, mulai melunak untuk satu sama lain.